pikiran ini akan membuat Anda bukan hanya miskin, tetapi sama sekali tidak ada manfaat. Pikiran yang pertama adalah buat Anda yang sering berpikir kurang. Saya kurang baik, saya kurang pinter, saya kurang hebat, saya kurang ganteng, saya kurang cantik, saya kurang dewasa, saya kurang. You are not good enough. Not good enough adalah sebuah pikiran yang sebetulnya racun. No one is good enough. Tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang bisa memenuhi semua keinginan semua orang. Kalau Anda orang yang sukses, kalau Anda orang yang terkenal, ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka. Kalau Anda adalah orang master chef, bahkan master chef, ya, akan ada orang yang bilang, nggak enak, kurang asin, nggak oke. Apakah itu artinya you are not good enough? No. Tetapi karena seleranya nggak sama. Ada orang suka makan durian, ada orang yang nggak bisa makan durian. Bukan berarti durian is not good enough. Paham ya? Jadi ingat ya, pikiran saya kurang, saya nggak bisa, nggak berdaya, buang ke toilet. Oke? Yang kedua, nggak bisa. Kata nggak bisa adalah hanya kata-kata orang yang menyerah. Betul ya? So, saya mau nanya. Oke. Ada suatu pekerjaan yang harus Anda lakukan, lalu kemudian Anda bilang nggak bisa. Sebetulnya kapan Anda mengatakan nggak bisa? Oke? Sebelum memulai pekerjaan, sesudah melakukan ternyata gagal, atau ketika Anda sudah memutuskan untuk menyerah. Kalau Anda belum melakukan, Anda bilang nggak bisa, belum mencoba, bilang nggak bisa, berarti Anda tidak fair dengan diri Anda. Kenapa? Belum nyoba, udah bilang nggak bisa. Sama seperti Anda punya anak. Anak Anda mau dikasih makanan enak banget. Terus, cobain nak. Nggak mau. Belum dicoba, udah bilang nggak mau. Apa artinya? Nggak fair. Kalau Anda belum mencoba sesuatu, lalu Anda bilang nggak bisa, itu artinya tidak fair. Anda boleh menambah pengetahuan, Anda boleh menciptakan strategi, Anda boleh gaul dengan orang yang sudah pernah melakukan, orang yang lebih berpengalaman, lalu kemudian Anda memutuskan. Waktu dicoba, ternyata saya tidak berbakat, saya bukan tepat, saya bukan orang yang tepat, tapi bukan berarti Anda tidak bisa. Even setelah Anda melakukan, Anda gagal, bukan berarti tidak bisa. Karena kalau orang lain bisa, Anda juga bisa. Kalau ada orang lain sukses, Anda pun bisa sukses. Anda hanya bisa bilang nggak bisa ketika Anda memutuskan untuk menyerah. Yang ketiga, kata-kata ini. Saya kurang beruntung. Kurang beruntung dari mana? Apa yang membuat Anda merasa tidak beruntung? I'm not as lucky as you. Wah, saya ini tidak seberuntung kamu, Mas. Saya nggak lahir dari keluarga kaya. Ada orang yang cukup menarik. Suatu hari, saya bertemu dengan seorang customer. Oke, customer ini bercerita tentang anak buahnya yang selalu membanding-bandingkan. Oke, membandingkannya begini. Pak, Bapak beruntung, Pak. Orang tuanya saat Bapak lahir sudah kaya. Orang tua saya waktu saya lahir tidak punya apa-apa. Sehingga waktu saya besar, paling top saya hanya bisa jadi karyawan. Oke? Lalu customer saya bilang gini, tahu nggak yang punya Sinarmas? Tahu nggak? Tahu nggak orang tuanya seperti apa? Orang tuanya itu datang ke Indonesia nggak bawa apa-apa, miskin luar biasa. Ya itu kan dia, Pak. Dan beliau kan keturunan Tiongkok. Kalau keturunan Tiongkok tuh beda, Pak, dengan orang Jawa. Padahal dia orang Jawa.
Lalu dia katakan, ada orang Jawa yang sukses. Siapa? Pak Harto orang Jawa. Wah, itu kan beda, Pak. Orang itu, Pak Harto kan anak petani, Pak. Pergaulannya pun sama pengusaha, Pak. Jadi, Anda yang merasa tidak beruntung akan selalu melihat orang lain lebih beruntung dari Anda. Albert Einstein pernah mengatakan begini, Anda bisa percaya bahwa tidak ada keajaiban di dunia ini, atau Anda percaya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah keajaiban. Anda masih hidup, itu adalah keajaiban. Anda bisa bekerja, adalah keajaiban. Anda bisa nonton video ini, adalah keajaiban. Jadi, you are lucky as other people. Anda beruntung seperti orang lain pada umumnya. Yang keempat adalah kata-kata ini. Kayaknya saya nggak pernah bisa menjadi pengusaha. Jadi, saya nggak pernah bisa. Nggak pernah. Kata-kata tidak pernah berarti absolut. Artinya absolut. Tidak bisa dirubah. Artinya absolut. Anda punya segala macam informasi. Semua informasi yang Anda sudah kumpulkan. Sehingga kesimpulannya adalah saya tidak pernah akan menjadi seorang pengusaha. Ketika Anda mengatakan tidak pernah, sifatnya absolut, Anda sudah memutuskan, berarti Anda sudah menutup semua peluang, dan bahkan Anda menutup semua hal yang memungkinkan Anda menjadi orang hebat atau menjadi seorang pengusaha. Nobody knows. Buang informasi ini, buang keyakinan ini. Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau selama Anda mau, selama Anda niat. Yang kelima, harusnya saya bisa lebih baik dari ini. Harusnya, kata harusnya, harusnya itu apa? Nggak ada harusnya. Misalnya gitu, saya pernah mengalami hal itu dalam diri saya, oke? Harusnya saya bisa sekolah di sini tuh. Harusnya saya waktu SMA jangan di sono. Harusnya saya waktu masuk kerja posisinya di sini. Harusnya. Harusnya artinya Anda ingin mengubah masa lalu. Bagaimana bisa mengubah masa lalu? Ada yang tahu caranya? Nggak ada. Nggak ada kata harusnya. Udah lewat. Harusnya itu udah lewat. Jadi hilangkan kata harusnya. Yang harus Anda lakukan justru sekarang saya mau apa? Oke? Sekarang saya mau apa? Itu yang bisa Anda lakukan. Bukan harusnya. Yang keenam, I'm not strong enough. Saya kurang kuat. Saya kurang hebat. Saya ini tidak dirancang untuk menjadi orang hebat. Jadi ada orang yang bilang gini, memang nasib saya seperti ini, Pak. Saya memang tidak dirancang untuk menjadi manajer. Kata-kata ini pernah saya dengar salah satu karyawan saya dulu banget. Saya memang dididik untuk menjadi supervisor, bukan manajer. Saya memang. Anda sudah melabel diri Anda untuk tidak mau maju. Buang ini jauh-jauh. Buang ini dari pikiran Anda. Anda adalah diri Anda. Anda bukan pikiran Anda bukan perasaan Anda bukan di mana Anda dilahirkan, Anda adalah Anda. Anda bisa melakukan apa yang Anda ingin lakukan sesuai dengan keinginan Anda, dan Anda bisa menambah kekuatan Anda kalau Anda mau. Anda bisa menambah pengetahuan Anda kalau Anda mau. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Ada orang yang bilang, Pak, saya nggak punya pengetahuan, saya nggak punya ilmu, saya nggak punya apa-apa, gimana saya bisa sukses? Jawabannya ada di pertanyaan Anda. Jawabannya adalah tambah pengetahuan Anda, tambah ilmu Anda, tambah pengetahuan Anda, dan pengalaman, maka Anda akan menjadi orang yang jauh lebih berkualitas. Belum sukses nggak apa-apa, minimal lebih berkualitas. Yang ketujuh, nggak ada yang perhatian sama saya. Ini adalah pikiran yang buat saya lebay. Ada orang bilang, aduh, nggak ada yang peduli dengan saya. Nggak ada yang suka sama saya.
saya akan begini selama-lamanya. Kamu nggak perhatian sama saya. Atasan nggak pernah perhatian sama saya. Bawahan nggak pernah perhatian sama saya. Bapak, Ibu, teman-teman, Anda tidak butuh perhatian. Anda harus lebih memperhatikan orang lain. Anda harus lebih memperhatikan diri Anda sendiri. Tapi Anda tidak butuh perhatian. Tidak butuh perhatian dan tidak ada guna Anda ketika dapat perhatian. But, ketika Anda memperhatikan orang, Anda akan dapat manfaat dari sana. Nah, yang kedelapan, ini pernah terjadi dalam kehidupan saya ketika saya mengatakan saya kurang pintar. Waduh, Pak, kalau namanya teknologi, saya kurang pintar. Wah, Pak, kalau public speaking, saya kurang pintar. Pak, kalau misalnya saya marketing, Pak, saya kurang pintar, Pak. Pak, kalau saya jualan, Pak, kurang pintar. Masukin toilet. Nggak ada istilah kurang pintar. Yang ada, nggak mau belajar. Yang ada, nggak mau mencoba. Yang ada, karena Anda sudah memutuskan untuk mundur. Tidak ada yang kurang pintar, hanya kurang usaha. Yang kesembilan, saya memang udah gagal. Pak, saya ini orang gagal dari sononya, Pak. Saya ini nggak pernah bisa sukses, saya orang gagal. Bapak, Ibu, please hilangkan kata-kata ini. Saya sangat sedih sekali kalau ada orang yang bilang saya orang gagal. Karena yang gagal adalah sikap dan tindakannya, bukan orangnya. Kalau saya bikin kopi, lalu kemudian nggak enak, apakah saya gagal? Enggak. Saya cuma tidak menemukan resep yang tepat untuk bikin kopi. Saya masak nasi, kelembekan. Apakah saya gagal? No. Saya cuma salah menemukan resep untuk memasak nasi yang enak. Mungkin salah pilih beras. Mungkin salah takaran air. Mungkin salah kompornya. Mungkin ada hal lain. I don't know. Tapi yang pasti, kegagalan itu bukan orangnya yang gagal, tetapi tindakannya yang belum tepat. So, Anda bukan orang gagal. Anda orang hebat. Anda orang sukses. Dan terakhir adalah Anda memutuskan untuk memiliki worst case skenario. Jadi, Anda bilang begini, ya kalau kita, ya yang hal terburuk lah, kita masih bersyukur. Hal terburuk yang bisa kita lakukan, ya cuma ini. Hal terburuk yang bisa kita jalankan, hanya ini. You're better than that. You can do better than that. Dan Anda punya banyak sekali alasan, kesempatan untuk tidak melakukan hal terburuk. Hal terburuk sudah jelas-jelas buruk. Tetapi Anda bisa melakukan yang terbaik. Ada orang yang mengatakan ini, hope for the best, prepare for the worst. Tetapi jangan melakukan hal terburuk. Yang terburuk yang saya bisa lakukan hanya ini. Harusnya yang terbaik yang bisa saya lakukan yang mana? Yang terbaik yang saya bisa jalankan seperti apa? Bukan ya yang terburuk dari yang terbaik. Harusnya yang terbaik dari yang lebih baik. Pesan terakhir saya adalah, kalau Anda ingin mengetahui bagaimana kehidupan masa lampau Anda lihat kehidupan Anda hari ini. Anda mau tahu nih, masa lampau saya jadi apa ya? Oh, bisa dilihat. Lihat aja hidup Anda hari ini. Itu pasti karena kejadian kehidupan Anda di masa lampau. Tapi kalau Anda pengen melihat nasib Anda di masa depan, lihat pikiran dan tindakan Anda hari ini. Kalau tindakan dan pikiran Anda positif, masa depan Anda niscaya bisa lebih positif. Kalau tindakan dan pikiran Anda negatif, Anda mungkin bisa memprediksi nasib Anda di masa depan.